Ini kan program yang menampilkan sisi lain dari seorang Kiki Farel, humanis ya. Dari program ini tuh Kiki Farel belajar apa? Ya di program ini aku banyak belajar kalau ternyata kayaknya hidup kita tuh setidaknya harus berguna buat orang lain walaupun ya hanya sedikit gitu sih. Karena memang banyak banget orang-orang yang aku temuin tuh yang udah bukan, udah bukan orang miskin lagi tapi kayak di bawah itu gitu. Di bawah itu, bener-bener di bawah itu yang nggak nyangka. Di bawah rata-rata kemiskinan. Di bawah rata-rata yang jauh banget. Ada yang rumahnya itu tadi di tengah-tengah itu kayak empang gitu, kayak bukan kali ya, empang gitu. Entahlah itu rawa-rawa atau apa gitu dengan kayak gazebo-gazebo aja gitu yang udah rusak kayak gitu. Nggak punya kasur, nggak punya. Tapi program kamu tuh Sehari Jadi Ratu memang bagus sekali sih ya. Bisa menciptakan siapapun gitu punya kesempatan untuk mereka layak jadi ratu siapapun juga. Didandanin gitu ya? Didandanin. Dari semua mereka ini, para wanita tangguh di program Sehari Jadi Ratu, ada nggak kisah yang mungkin menurut kamu, ya semua kisah pasti unik, tapi menurut kamu ini perjuangannya paling luar biasa? Banyak cerita unik, banyak juga cerita-cerita yang mirip banget sama kisahku gitu. Misal? Misalnya ada seorang ibu, namanya Ibu Komala, dia tinggal di belakang rumah sakit Darmais. Nah itu ketika aku dapat callingan syuting aja, malamnya aku langsung kayak ke-trigger gitu. Karena aku ingat mama aku pernah berobat di situ. Gitu. Terus juga rumahnya di belakang Darmais, terus juga ternyata sakitnya dia tuh sama, maksudnya mirip lah. Mama aku kan kanker, dia masih tumor ibu itu. Udah itu awalnya tuh pas dapat callingan syutingan itu udah gemeteran gitu. Kayak ya ampun, ini beberapa tahun yang lalu aku tuh datang ke rumah sakit ini loh. Terus sekarang mesti syuting di belakang rumah sakit ini lagi, itu langsung kebayang-bayang. Itu udah. Terus cicet-cicet, ngobrol, sedih-sedihan, pas bagian anaknya yang ditanya umur 5 tahun aku udah gak kuat lagi. Sampai aku langsung, maksudnya kayak aku tuh, ya Allah aku tuh dulu di posisi kamu loh Dek gitu kan. Tapi aku tuh umurnya tuh udah dewasa, sedangkan kamu tuh masih 5 tahun. Udah melihat, kayak gini ya, mama kamu tuh kayak gitu, kasihan banget. Ketika harus berhadapan dengan narasumber yang memang Kiki merasakan sedikit banyaknya itu ada persamaan dengan perjuangan Kiki dan juga almarhumah mamanya Kiki. Saat itu Kiki gimana untuk bisa menghadapi itu semua secara profesional? Pasti kan gak gampang ya. Bener, secara harus. emosional kan pasti Ya. susah. Banget. Aku jujur di situ aku lost control banget. Jadi ketika aku cicet sama ibunya, anaknya dateng pulang sekolah belum makan. Itu sedih banget ya. Terus aku nanya, kamu tahu nggak mamah kamu sakit apa? Dia tahu, dia langsung cerita, dia nangis. Dia nangis, ya aku jadi ikutan nangis juga. Ternyata pas aku lihat ke kiri, adeknya lebih nangis lagi. Adeknya lebih nangis lagi karena dia tuh umur 5 tahun. Sampai aku pangku, sampai akhirnya aku ke-trigger semuanya. Aku merasa bahwa aku dulu di posisi adek itu. Terus juga mama aku sakitnya sama. Rumah sakitnya juga mamaku sempat ke Darmais. Aku langsung ngeblank, aku sampai pingsan loh itu. Kamu sampai pingsan di episode itu? Di episode itu aku sampai pingsan. Wow. Sampai lemes-lemesnya aku nggak kuat. Aku minta stop dulu bentar. Dan aku minta maaf sama ibu itu, maksudnya malah jadi kebalik, malah aku yang jadinya curhat. Iya. Karena aku yang curhat di